Shalom Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan tema khotbah yang sangat singkat, iman dan COVID-19. Sekali lagi iman dan COVID-19. Dan saya akan mulai dengan menjelaskan apa itu iman. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Dan bagaimana dengan COVID-19? COVID-19 adalah pandemi global yang telah melanda seluruh dunia. Dan kita melihat tidak ada orang yang kuat menghadapi COVID-19. Negara-negara yang kuat ekonominya, teknologinya, ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa seperti Amerika, Spanyol, Italia, dan juga China tidak kuat menghadapi COVID-19. Ini adalah goncangan global. Dan Ibrani pasal 12 ayat 24-26 berkata bahwa memang di akhir zaman Tuhan akan menggoncangkan bumi supaya yang tinggal tetap yang tak tergoncangkan. Nah, perkataan yang lain yang Yesus berkata, ketika aku datang, adakah iman di bumi? Nah, ini yang perlu kita pahami bersama-sama. Jadi ternyata yang paling penting di hari-hari kita menantikan kedatangan Tuhan, yang akan Tuhan cari adalah iman. Tetapi iman Kristen mengalami ujian seiring dengan kejadian COVID-19. COVID-19 telah menunjukkan bahwa ada begitu banyak orang Kristen yang panik, bahkan yang bimbang ragu, bahkan yang bingung. Bingungnya kenapa? Karena ternyata ada banyak orang Kristen yang mati gara-gara COVID. Yang lebih parah lagi, ada pendeta yang mati gara-gara COVID. Dan yang lebih parah lagi adalah, karena ada pendeta yang mati gara-gara COVID, ada orang Kristen yang mati gara-gara COVID, mulai banyak orang yang nyinyir, menyerang para pendeta-pendeta. Mereka mulai menyerang, menantang, mana tuh pendeta-pendeta yang melakukan mujizat, kuasa. Kok di zaman COVID nggak ada, nggak berani keluar, nggak berani bikin KKR? Nah, ini kan nyinyir sebenarnya. Seolah-olah iman Kristen itu kalah dengan COVID. Nah, pertanyaannya, apakah benar iman Kristen itu kalah sama COVID? Apakah benar dengan matinya banyak orang Kristen dan para pendeta gara-gara COVID, apakah menunjukkan bahwa iman Kristen lemah atau kalah? Nah, pandangan ini harus jelas benar. Iman Kristen diberikan oleh Tuhan tidak untuk mengalahkan COVID. Sekali lagi, iman Kristen diberikan oleh Tuhan bukan untuk mengalahkan COVID. Iman Kristen diberikan oleh Tuhan bukan untuk mendemonstrasikan kuasa mujizat berkat, bukan. Iman Kristen juga dibangun bukan di atas kuasa mujizat dan berkat, bukan. Iman Kristen dibangun berdasarkan firman Tuhan yang berorientasi berfokus pada pribadi Kristus. Iman Kristen dibangun di atas dasar pribadi Kristus yang telah mati, yang telah dikuburkan, dan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan itu yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus pasal 15. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman dan kepercayaan kita. Jadi, iman Kristen dibangun berdasarkan pribadi Kristus. Dia telah lahir, telah mati, dan telah dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan kekuatan iman Kristen inilah yang menjadi kekuatan kita. Bukan dibangun di atas dasar peristiwa, kuasa mujizat. Bukan. Dan iman Kristen, ujian iman Kristen lemah atau kuat, tidak ditentukan oleh sembuhnya kita dari sakit, termasuk sembuhnya kita dari COVID. Bukan. Iman Kristen diperuntukkan untuk mengalahkan dunia, bukan mengalahkan COVID. Mengalahkan dunia artinya mengalahkan keinginan duniawi yang mengikat saudara-saudara, untuk mengalahkan semua keinginan mata, semua keangkuhan hidup, dan semua keinginan daging. Jadi iman Kristen bertujuan untuk mengalahkan dunia, dan hanya iman yang dapat mengalahkan dunia. Iman seperti apa yang mengalahkan dunia? Iman yang dibangun di atas dasar kebenaran. Iman yang percaya penuh hanya kepada Kristus. Iman yang rela mempersembahkan seluruh hidup, roh, jiwa, dan tubuh hanya kepada Kristus. Iman yang rela mengabdi hanya kepada Kristus. Iman yang rela hanya menuruti kehendak Allah. Iman yang terus-menerus untuk percaya, bertekun, setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi ini iman Kristen yang benar. Nah, jadi bagaimana iman dengan COVID-19? Iman diperuntukkan untuk mengalahkan dunia, bukan untuk COVID-19.
Tetapi kita harus tahu bagaimana cara menghadapi. Orang yang beriman kepada Kristus yang benar, ketika ada peristiwa seperti COVID-19, dia akan melakukan langkah-langkah yang sangat bertanggung jawab. Karena iman buahnya adalah bertanggung jawab. Jangan kita diminta oleh pemerintah untuk social distancing, hindari kerumunan, kita malah berkumpul. Melakukan ibadah berkumpul 50 orang, 100 orang. Itu bukan buah dari iman. Buah dari iman adalah bertanggung jawab. Karena arti iman 3, percaya, taat, dan setia. Iman berarti percaya. Percaya kepada Allah. Percaya kepada kehendak Allah. Buah dari percaya kepada Allah, kita taat kepada kehendak Allah. Hanya orang yang taat kepada Allah yang bisa disebut orang percaya dan orang beriman. Dan ketika kita taat, pasti kita akan setia sampai akhir. Pasti. Jadi iman itu berarti 3. Percaya dan taat dan setia. Percaya, taat, setia kepada kehendak Allah. Bukan kehendak diri. Bukan begini iman. Ini banyak orang berpikir iman begini. Oh, kita kan beriman sama Tuhan. Kita percaya Tuhan bisa melindungi, menyertai. Pasti Tuhan akan menolong. Maka jangan larang kita beribadah. Kita akan beribadah, Tuhan pasti tolong. Itu bukan iman. Itu namanya kita mempercayai keinginan. Itu namanya nekat. Itu namanya mencobai Tuhan. Sedangkan buah dari iman adalah bertanggung jawab, taat dan setia kepada Allah. Dan pemerintah adalah wakil Allah. Maka kita harus tunduk kepada pemerintah sebagai wakil Allah. Dan dengar baik, iman kita tidak boleh egois. Iman kita hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Iman diperuntukkan untuk mengalahkan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Maka di masa COVID seperti ini, mari kita demonstrasikan iman dengan mewujudkan Kristus yang kita imani. Apakah arti mewujudkan Kristus? Apakah arti mengekspresikan Kristus? Salah satu buah dari iman adalah kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi sesama. Di masa COVID banyak orang yang terdampak COVID. Banyak keluarga yang butuh dibantu. Mari, jangan pernah menahan bantuanmu. Jangan pernah menahan kebaikanmu. Berikan bantuan di setiap lingkungan di mana Anda dipercayakan Tuhan untuk tinggal bersama-sama dengan lingkunganmu, tetanggamu. Karena setiap kita dipercayakan Tuhan tinggal di lingkungan, dan itu bukan kebetulan, tetapi ada maksud Tuhan. Jadi berkat, tunjukkan imanmu lewat perbuatan baikmu, tunjukkan imanmu lewat kasihmu, tunjukkan imanmu lewat kesetiaanmu kepada Tuhan, lewat kepedulianmu kepada lingkungan. Tunjukkan imanmu bukan untuk mendemonstrasikan kuasa dan segala macam, itu mencobai Tuhan. Tunjukkan imanmu melalui perbuatan hidup yang dapat menjawab semua persoalan hidup di lingkungan kita. Itulah iman. Jadi hari-hari ini kita tidak boleh terpengaruh dengan orang nyinyir segala macam. Mana iman penuh kuasa katanya? Oh, nggak perlu. Pembuktian iman kita bukan pada demonstrasi kuasa. Pembuktian iman kita kepada buah perbuatan hidup kita. Buah perbuatan hidup kita. Dan saya bersyukur kita bisa ada kesempatan untuk membantu orang. Menolong keluarga, menolong orang lain. Jadi kekuatan kelemahan iman Kristen tidak ada hubungannya dengan COVID. Justru dengan COVID ini kita makin banyak menolong orang, makin banyak berbuat baik. Itulah iman yang benar, itulah sikap yang benar, itulah perbuatan hidup yang benar. Saya akan mengakhiri dengan satu lagu. Lagu ini lagu ref yang singkat sekali, dan saya berharap bisa memberkati saudara. Jadi kita harus setia sampai terakhir. Dan kesetiaan kita melalui perbuatan-perbuatan. Jadi kesetiaan bukan sekali berbuat baik. Terus menerus tekun sampai nafas kita berakhir. Ku mau selalu menyenangkanmu. Ku mau selalu melayanimu. Ku mau selalu mengikutimu. Untuk menjadi serupa denganmu. Ku mau selalu turuti firman-Mu. Ku mau selalu lakukan kehendak-Mu. Ku mau selalu setia padamu sampai akhir
nafas hidupku. Tuhan berkati. Shalom.